Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala al-anbiya wal mursalin wa ibadik wal malaikatul muqarrabin wa ibadika as-salihin wa farrij kurubana wal muslimin ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Syurutu wujubi shaum. Ay idza tawaffarat hadhihi syurutu wajib as-shaumu wa hiya khamsatun. Al-islamu fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya wa ammal murtaddu fayajibu alaihi al-qada'u idza raja'a ila al-islam taghlidan alaihi. At-taklifu ay yakuna balighan aqilan wa amma as-sabiyyu fayajibu ala wali amrihi an ya'murahu bis-shawmi li sab'i sinina wa yadribahu idza tarakahu li ashri sinina in ataqahu. Al-itaqatu ay al-qudratu alayhi wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Hisan fala yajibu ala syekhil harim wal marid alladhi la yurja bur'uh. Syar'an fala yajibu ala al haid wan nufasa. As-sihhatu fala yajibu ala al marid. Wa dhabitul marid al mubih lil fitri walladhi yukhafu minhu al halak aw ta'akhkhuru shifa' au ziyadatul marad wa dzalika ma yusamma mahdzurat tayammum. Al-iqamatu fala yajibu 'alal musafiri alladhi yusafiru safaran tawilan 22 kilometer mubahan wa yushtaratu li jawazil fitri fi safar ay yusafira qabla tulu'il fajri. Wal afdalu as-shaumu lil musafir in lam yashqa alaihi fa in syaqqa fal fitru afdal. Syarat wajib puasa. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syarat-syarat sahnya puasa. Yang mana syarat sahnya puasa ini ada keterkaitannya dengan syarat wajibnya puasa. Jadi syarat wajibnya puasa ada keterkaitannya dengan syarat sahnya puasa. Ada persamaan dan ada perbedaan. Makanya dikatakan tidak harus dari syaratnya puasa menjadikan puasa itu wajib. Oh, ini sah puasanya kalau dia melakukan, tapi belum tentu puasanya wajib bagi dia. Nanti akan kita sampaikan mana puasanya yang sah tapi nggak wajib. Paham ya? Sah puasanya tapi nggak wajib.
Kalau sudah wajib itu sudah pasti sah. Kalau sah belum tentu wajib. Lah kalau 5 syarat ini ada, maka hukum puasanya wajib. Tidak ada salah satunya, maka hukum puasanya tidak wajib. Lah tidak wajib itu antara dua, antara boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa maka tidak wajib qadha. Tapi kalau kalau dia tidak berpuasa maka wajib baginya fidyah. Nah. Yang pertama, al-islamu, Islam. Jelas, Islam ini syarat mutlak bagi setiap macam ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, syarat utamanya untuk sah atau wajib harus Islam. Sholat, syarat sahnya Islam, syarat wajibnya juga Islam. Haji, syarat sahnya, syarat wajibnya juga harus Islam. Zakat, syarat sahnya, syarat wajibnya juga harus Islam. Ini mutlak ini. Islam ini syarat utama di setiap kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang khusus bagi mereka yang mampu seperti haji, ataupun yang umum siapapun seperti puasa, sholat dan yang lain sebagainya. Lah kemarin ketika kita membahas syarat sahnya puasa, syarat utamanya juga Islam, syarat wajibnya, syarat utamanya juga Islam. Ada hubungan ini. Berarti Islam menjadikan puasanya sah, juga menjadikan wajib bagi dia untuk berpuasa. Lah bedanya atau kelengkapannya apa? Nah, kelengkapannya kalau dia berpuasa nggak sah, orang kafir berpuasa nggak sah, dan tidak ada tuntutan bagi dia untuk menjalankan puasa di dunia. Di dunia tidak dituntut baginya untuk menjalankannya. Orang kafir. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad dituntut. Buktinya ia wajib mengqadha apapun yang tadinya wajib kepadanya selama murtad. Jadi apapun kewajiban yang ditinggalkan selama ia murtad, wajib semuanya diqadai. Salat ia tinggalkan selama murtad, wajib dia qadai. Puasa selama murtad, wajib dia qadai. Zakat selama murtad, wajib diqadai. Karena ketika ia melakukan semasa murtad tidak sah. Murtad dia, keluar dari Islam, tapi berpuasa nggak sah. Tapi ketika kembali, wajib bagi dia untuk mengqadha. Jadi semasa murtad nggak sah, tapi ketika kembali wajib mengqadha apa yang ia tinggalkan. Adapun orang kafir asli tidak dituntut dia menjalankan puasa. Akan tetapi di akhirat dituntut. Nah, di dunia nggak dituntut. Nah, karena orang kafir asli itu mereka dituntut untuk masuk Islam.
Orang murtad dituntut untuk kembali ke Islam. Nah, kemudian kalau Islam, maka kalau Islam dia wajib mengqadha untuk apa? Taghlidhan alaih, memberatkan bagi dia. Nah. Karena itu orang kafir asli tidak wajib qadha, bahkan tidak sunnah, tidak sah menurut Imam Ar-Ramli. Orang kafir asli belum pernah Islam, kemudian dia masuk Islam, misalnya balik umur 15, balik umur 15 sampai umur 20 tahun masuk Islam, berarti kan dari balik ke umur 25 tahun, Ramadan 5 kali dia tinggalkan. Ketika masuk Islam ia mau mengqadha Ramadannya, 3 kali 5 berarti 150 hari misalnya, mau diqadha Ramadannya. Lah ini apa hukumnya? Menurut Imam Ramli tidak sah dan juga tidak sunnah bagi dia untuk mengqadha. Kenapa? Bukan Islam tadinya. Beda kalau tadinya Islam, keluar dari Islam dinamakan murtad. Kalau kembali wajib qadha. Wajib qadha. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taklifu. Taklif itu balik dan berakal. Yang wajib adalah yang sudah balik dan berakal. Kalau belum balik hanya berakal sah tapi tidak wajib. Makanya di pertemuan yang lalu syarat sahnya puasa harus berakal alias sudah tamyiz, mumayyiz, sah puasanya, tapi belum wajib. Kalau dia meninggalkan tidak ada kewajiban qadha. Kenapa? Belum wajib, tapi sunnah. Sunnah mengqadha'i tapi tidak wajib. Tapi kalau sudah wajib ia tinggalkan, wajib mengqadha'i. Makanya syarat wajibnya itu dari orang yang balik dan berakal. Kalau belum balik dia berakal maka cuma sah belum wajib, atau balik tapi tidak berakal tidak wajib, juga tidak sah. Balik tapi tidak berakal tidak sah puasanya, juga tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Kenapa? Dia hanya balik tapi tidak berakal. Tapi kalau berakal tidak balik sah tapi tidak wajib. Akan tetapi orang tua memiliki kewajiban memerintahkan anaknya ketika anak itu berusia 7 tahun. Di semua kewajiban, sholat, puasa dan yang lain sebagainya, orang tua memiliki kewajiban untuk memerintahkan anaknya. Walaupun yang diperintahkan orang tua belum menjadi kewajibannya. Sholat belum menjadi kewajibannya, puasa belum menjadi kewajibannya, tapi kewajiban orang tua untuk memerintahkan mereka. Kewajiban orang tua. Dari mana? Dari hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, murru auladakum bis salati fi sab'in wadribuhu alaiha fi ashrin. Katanya Rasulullah, perintahkanlah anak-anak kalian menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa dan yang lain sebagainya ketika berusia 7 tahun, dan pukullah karena meninggalkan sholat, puasa dan lain sebagainya di usia 10 tahun. Belum wajib puasanya, sholatnya belum wajib, akan tetapi orang tua memiliki kewajiban untuk memerintahkan mereka di usia 7 tahun. Perintah, suruh sholat, suruh puasa. Lah kalau orang tua nyuruh anaknya atau merintah anaknya untuk sholat dan puasa, berarti
anak belum usia 7 tahun itu sudah mengerti sholat, sudah mengerti puasa. Bukan anaknya bodoh. Nah, di sini orang tua harus sadar, wajib loh ini, perintah wajib bagi orang tua. Berarti kalau orang tua tidak mengajarkan kepada anaknya, sehingga anaknya tidak mengerti, dosa orang tuanya. Perintah sholat, tapi orang tuanya nggak ngajari, anaknya nggak tahu sholat bagaimana. Atau perintah puasa, tapi anaknya nggak ngerti, nggak bisa, harus tahu anaknya. Ya, anaknya usia 7 tahun sudah tahu sholat, sudah ngerti sholat. Orang tua merintahkan, mulai subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, dan ya, terus perintah, sholat, ayo sholat. Sampai kapan? Sampai usia 10 tahun. Usia 10 tahun, anak tadi tidak hanya diperintah, tapi dipukul kalau meninggalkan. Dipukul kalau meninggalkan. Itu semuanya untuk apa? Untuk tadrib, pelatihan untuk anak. Supaya apa? Terbiasa mengerjakan kewajiban. Kalau sudah terbiasa, ke depannya anak tersebut tidak diperintah akan mengerjakan. Latihan. Jadi orang tua wajib memerintahkan anaknya yang belum balik untuk melakukan puasa di usia 7 tahun dan memukulkan karena meninggalkan puasa, sedangkan anaknya mampu di usia 10 tahun. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu al-itaqah. Mampu. Ini mampu melakukan, mampu melaksanakan. Lah mampu ini ada dua macam. Ada mampu secara fisik, ada mampu secara syariat. Lah orang yang wajib berpuasa ini harus mampu secara fisik dan harus mampu secara syariat. Fisik mampu, syariat tidak mampu, nggak wajib. Syariat mampu, fisik nggak mampu, nggak wajib. Harus mampu secara fisik juga mampu secara syariat. Contoh secara fisik, ya masih muda, nggak ada penyakit yang membahayakan bagi dia kalau berpuasa. Mampu secara fisik, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Tapi kalau nggak mampu secara fisik, seperti orang yang tua yang sudah nggak memungkinkan baginya untuk berpuasa, nggak memungkinkan baginya puasa, sudah lemah, apapun sulit dia lakukan. Lah dia kalau puasa bahaya. Nah ini secara fisik sudah nggak mampu. Atau juga orang yang sakit, sakitnya membahayakan dan tidak ada harapan sembuh, tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib. Karena apa? Secara fisik tidak mampu. Atau secara fisik mampu tapi syariat tidak mampu, seperti perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, secara fisik sehat dia, nggak ada sakit, masih kuat. Akan tetapi syariat membuat dia nggak mampu. Kenapa? Nggak sah. Kalau dia pun puasa nggak sah. Syaratnya yang kemarin, syarat sahnya puasa yaitu suci dari haid dan nifas. Sedangkan dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas dianggap tidak mampu secara syar'i, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Akan tetapi bagi perempuan yang haid dan nifas ini wajib qadha. Beda dengan orang yang tua atau sakit yang tidak mampu, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau orang yang tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, tidak wajib qadha. Dia nggak berpuasa, tidak wajib qadha.
tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa. Kalau berpuasa boleh. Boleh. Tapi kalau dia tidak berpuasa, tidak ada kewajiban qadha, hanya saja diwajibkan bagi dia untuk mengeluarkan fidyah. Hanya saja diwajibkan bagi dia untuk mengeluarkan fidyah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Karena tidak ada kewajiban puasa, hanya boleh berpuasa, tapi kalau nggak berpuasa dia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan fidyah sebagai ganti dari puasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, as-sihhatu, sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Tapi sakit di sini definisinya apa? Sakit yang tidak wajib berpuasa atau sakit yang boleh tidak berpuasa, yaitu sakit alladzi yukhaf minhul halak, yang dikuatiri binasa. Dari sakit itu dikuatiri binasa, mati. Ini kalau puasa mati. Maka boleh bagi dia tidak berpuasa atau tidak wajib baginya berpuasa. Au ta'khur syifa, atau lambat sembuhnya. Ini bisa sembuh 2-3 hari karena puasa, bisa sampai sembuh 2 minggu sampai 1 bulan misalnya. Maka boleh baginya tidak berpuasa. Paham ya? Jadi sakit bukan sakit biasa, sakit yang ada dampak negatifnya, atau juga tambah parah sakitnya. Ini kalau puasa tambah parah, tambah nemen. Tadinya nggak kritis bisa jadi kritis misalnya, atau tadinya biasa-biasa bisa jadi luar biasa. Maka tidak ada kewajiban puasa bagi dia. Boleh bagi dia tidak berpuasa, tidak ada kewajiban puasa. Apakah ada wajib qadha? Iya, jelas. Karena sakitnya ini ada harapan sembuh. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi itu penyakit yang tidak ada harapan sembuh, tidak ada kewajiban qadha. Kalau ini sakit yang ada harapan sembuh, boleh bagi dia semasa sakit nggak berpuasa. Akan tetapi ada kewajiban qadha. Yang terakhir, yang kelima, yaitu al-iqamah. Iqamah itu tidak bepergian, tidak berpergian, atau bepergian tapi di bawah masafatu qasrin. Artinya bepergian tapi jarak pendek. Dia keluar kota tapi jarak pendek. Itu masih masuk dalam iqamah. Jadi iqamah yaitu orang yang berada di dalam kota atau melakukan bepergian tapi jarak pendek, maka tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Adapun yang melakukan bepergian dan bepergian yang dilakukan itu jauh, yaitu jarak kurang lebih 82 kilo atau 84 kilo, ya apa? Maka boleh baginya tidak berpuasa. Boleh baginya tidak berpuasa, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, bepergian yang dilakukan jauh. Jauh itu berarti kurang lebih 82 kilo atau 84 kilo. Itu yang pertama. Yang kedua, bepergian yang dilakukan mubah, bukan kemaksiatan. Bukan bepergian yang haram. Bukan bepergian yang maksiat, bukan bepergian yang haram. Dan bepergiannya harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Jadi dia harus keluar dari kotanya sebelum masuk waktunya subuh. Maka boleh bagi dia tidak berpuasa. Boleh bagi dia tidak berpuasa. Lah kalau dia mau berpuasa bagaimana? Mana yang afdol?
Wal afdal as-saumu lil musafir in lam yashukka alaih. Paling afdal puasa bagi orang yang musafir kalau memang puasa tadi itu tidak memberatkannya. Fa in syaqqa fal fitru afdal. Maka kalau berat, maka tidak berpuasa lebih afdal. Ini syarat wajibnya puasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan mudah-mudahan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita, ya, dan kita amalkan dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin.